kamu jujur sama kamu, Dit. Alina sedang terbaring sekarat seperti itu dan kamu benar-benar gak punya hati, gak punya perasaan. Keluar pergi dari kehidupan papa. Keluar, jangan sampai. Keluar. Bu, aku tahu gimana rasanya jadi ibu. Jadi aku nggak mungkin ngulangin hal yang sama, Bu. Kamu takut ya? Semua harta kamu jatuh ke tangan aku dan juga anak aku. Kamu calon suami anak aku ya. Di sini ya, ngobrol. Berhenti! Apaan kalian? Stop kamu temui anak saya. Pergi kamu. Aku juga sayang sama kamu, Dit. Tapi ini adalah cara yang terbaik buat kita. Aku minta maaf karena aku tidak bisa lagi mendampingi kamu. Aku pergi. Jangan, saya nggak mau dengar kamu. Usir! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Ada apa nih? Alina! Alina, kamu kenapa sayang? Alina! Alina saya! Alina, kamu kenapa bisa gini, Alina? Alina! Ada apa ini, Susan? Hah? Alina, kok bisa di sini sih? Pindahin. Naikin. Mama. Alina. Pak, saya minta maaf ya. Saya tidak tahu kejadiannya. Udah, kamu pasang aja alatnya. Pasang. Tenang sayang, bertahan sayang. Alina yang kuat. Ya. Alina yang kuat. Pak, kondisinya sangat memburuk. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit lagi. Enggak, saya bilang 1 bulan. Saya nggak akan menyerah. Udah kita rawat ya. Saya yakin itu semua. Ya. Kupu hitam. Kupu-kupu hitam. Berani-beraninya kamu merebut calon suami anak aku ya? Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Habis itu kalian manfaatkan itu laki-lakinya. Diam! Kejora, ibu juga manusia biasa. Ibu nggak tahu terus-terusan dihina sama dia. Dibilang takut, dibilang apa segala macam. Dan ini kebohongan kamu. Kamu dihina ibu yang nggak terima, nak. Izinkan aku ketemu sama Kejora. Diam! Aku bisa jelaskan semuanya, Tante. Ini salah paham. Dengar ya. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu di sini, jadi stop! Stop kamu temuin anak saya. Pergi kamu. Adik macam apa aku ini? Berani-beraninya aku punya perasaan suka sama calon suami kakakku sendiri. Dan bahkan gara-gara itu, ibu aku juga jadi kena imbas perbuatan aku. Semua salah aku. Seandainya aku gak punya perasaan apa-apa sama Adit, semua pasti akan baik-baik aja. Kalina, maafin aku, Kak. Gimana caranya aku masuk ya? Tante Tias pasti udah nyuruh satpam buat ngusir aku kalau aku datang. Aku nyalain apa aja deh. Semoga Papa sama Tante Tias nggak tahu kalau aku datang. Aku nggak mau ada keributan lagi di sini.
Kalina, aku tahu kakak pasti sakit hati dengar apa yang terjadi antara aku sama Adit. Aku udah berusaha ngehindar, Kak. Tapi kejadian itu gak disangka-sangka. Adit meluk aku. Aku juga gak mau, Kak. Dan Papa ngeliat aku. Semuanya salah paham, Kak. Aku minta maaf ya, Kak. Aku juga gak sebodoh itu, Kak. Aku tahu Adit punya Kalina. Dan aku janji sama kakak, aku akan menghindar dari kakak, dari papa, dari Adit. Aku gak mau bikin kalian susah karena aku. Maafin aku ya, Kak. Sekarang aku cuma bisa doain Kalina supaya cepat sembuh. Tante Tias. Aduh, gimana caranya aku keluar dari sini? Pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain untuk membawa Alina kembali bersama kita. Aku harus segera menemui Nyai Melati. Petaka demi petaka akan datang. Alina akan mati. Mati. Enggak, Nyai, Alina nggak boleh mati. Takdir tak bisa dilawan, Tias. Sesaat jauhkan lelaki itu dari putri kamu. Biarkan dia menemui takdirnya. Bulan purnama akan mempersatukan takdir. Hanya dengan cara itu agar putri kamu bisa kembali.
Jora? Kaget. Ngapain di sini, Adit? Aku sudah mencarimu dari tadi siang. Dan sekarang kita bisa bertemu di sini. Dit, tolong lepasin aku. Adit. Kenapa kalau kamu ketemu sama aku? Hah? Kamu ngapain? Kamu jangan kurang ajar ya, Dit. Kamu jangan terus-terusan bikin aku merasa bersalah. Jora, aku cinta. Kamu cintakan sama aku. Jora, dengar aku. Kenapa kamu menyerah? Dia ngapain nih? Kenapa Mbak? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Mas, ini kan mobil saya bannya pecah. Bisa minta tolong nggak? Bisa. Terus Mbak, Mas yang ini siapanya Mbak ya? Mas, ini orang mau ganggu saya, tolongin Mas. Mas, tolong ya. Mbaknya ini nggak mau diganggu. Mendingan Mas yang pergi deh. Iya Mas, daripada orang lain yang ngeliat, makin repot loh Mas. Mendingan Mas pergi aja dah. Mas, aku kenal sama dia. Enggak, Mas. Saya nggak kenal sama dia, Mas. Jora, Mas, kenal Mas. Mas. Banyak nggak kenapa-napa kan? Ya udah, mobil ini biar kami berdua yang ngurusin. Iya, Mas. Di sana itu ada PT, banyak ada di sana aja. Iya. Ya, Makasih ya, Mas. ya. Bener. Dan aku bisa lupain Adit.
urusan saya, Mas. Saya ambil dompet dulu ya di mobil. Sebentar. Mas! Tolong jangan ganggu saya. Saya bisa kasih apa aja, tapi tolong jangan ganggu saya mohon. Tolong jangan dekat-dekat sama saya. Kamu ini diajak seneng-seneng kok nggak mau? Ya nggak? Jangan malu-malu, Neng. Dikit aja. Ya Allah tolong aku ya Allah. Tolong aku nggak mau hancur seperti ini ya Allah. Bisa minta tolong nggak? Bisa. Terus Mbak, Mas yang ini siapanya Mbak ya? Mas, nih orang mau ganggu saya, tolongin Mas. Kejora sepertinya udah benci banget sama aku. Aku juga seperti nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan apapun dengan Kejora. Dan pada akhirnya, aku memang harus bisa melupakan dia. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Mobil Kejora gimana ya? Lagi pula dua orang tadi siapa ya? Kok ke mau aja? Wah, kurang ajar lu! Tenang. Ayo, sini, ayo. Jangan dekat. Jora, kamu di mana, Jora? Jora! Jora! Apa? Mana lu? Kamu baik-baik aja kan? Kita pergi dari sini yuk. Ayo, mana kunci mobilnya? Mana kuncinya? Apa yang nyetir? Seharusnya kalau ada apa-apa kamu bisa telepon aku. Lagian kamu berani banget sih keluar malam-malam sendirian. Satu lagi, kamu jangan selalu percaya sama orang yang baru kamu kenal. Jara, hey,
Jangan pegang aku, Dit. Jora, Apa lagi, Dit? Aku nggak mau bahas. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama kamu. aku tahu. Hubungan kita dan apa yang kita rasakan tidak ada satupun yang mendukung. Dit, tolong. Aku minta sama kamu jangan terus-terusan bikin aku merasa bersalah sama keluarga. Tapi tidak begini caranya. Semuanya bisa kita bicarakan baik-baik. Dan yang paling terpenting buat aku, kita masih bisa berteman. Bener-bener ya dua anak itu. Bu, kamu kenapa bisa sama dia? Kalian janjian? Enggak, Bu. Buktinya kamu pulang sama dia. Kejora, ingat ya, kamu sudah janji sama ibu nggak akan lagi berhubungan dengan Adit. Kejora, jawab dong, ibu lagi nanya. Bu, tadi aku habis jenguk ke Alina, terus aku nggak sengaja ketemu sama Adit. Terus kenapa kamu mau aja diantarin sama dia? Sampai-sampai dia nyetirin mobil kamu loh ke sini. Bu, tadi ban mobil aku pecah. Terus aku hujan-hujanan benerin ban mobil, Bu. Oh, dan kamu telepon Adit? Enggak, Bu, sumpah. Aku juga nggak sengaja ketemu sama dia, Bu. Aku udah usir dia. Kamu bisa nggak sederhanakan kalimat kamu? Sekali lagi gue tanya. Kenapa kamu bisa pulang bareng sama Adit? Bu, aku udah usir Adit. Dan aku lebih percaya sama orang lain yang aku nggak kenal. Dan ternyata mereka mau lecehin aku, Bu. Terus Adit datang, dia nolongin aku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Baju kamu sobek. Aku nggak apa-apa, Bu. Ya ampun, Kejora, maafin ibu. Kondisi Kejora gimana ya? Dia pasti shock sama kejadian tadi. Aduh, kok aku mikirin dia terus ya? Jadi nggak tenang gini.
sesaat. Jauhkan lelaki itu dari putri kamu. Biarkan dia menemui takdirnya. Apa itu maksudnya aku harus menjauhkan Adit dari Alina? Dan biarkan takdir mempersatukan Adit bersama Kejora sesaat sebelum Alina bisa sadar kembali. Jora? 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 Kok gak ada sih? Astagfirullahaladzim. Bajunya kok gak ada? Jora! Kejora! 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 Mobilnya nggak ada. Aduh Kejora, kenapa kamu lakuin ini sama ibu sih? Kejora, angkat dong. Aduh. Ibu. Iya, Bu. Kejora, lama banget sih kamu ngangkatnya. Di mana kamu sekarang? Kasih tau ibu, biar ibu susul kamu ya sekarang ya. Loh, Ibu emang nggak baca surat aku? Ya ibu baca, tapi kan kamu nggak ngomong kamu mau kemana. Makanya ibu khawatir. Di mana kamu sekarang? Kasih tau ibu. Bu, aku mau nenangin diri dulu. Aku kan udah bilang sama Ibu. Aku butuh waktu sendiri, Bu. Iya, tapi kan ibu wajib tahu Kejora. Kamu pengen ya ibu sakit? Gara-gara mikirin kamu? Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Aku nggak mau Ibu sakit. Kejora, seorang ibu itu kalau misalnya tahu anaknya kabur, anaknya nggak ada di rumah, nggak ada kabar, ya gimana mau enak makan, mau enak tidur? Ya ujung-ujungnya ibu bakalan sakit lah. Iya, Bu. Iya, Ibu tenang ya. Ibu ini aku sekarang lagi di Bandung, Bu. Bandung? Iya, aku di Bandung, Bu. Aku mau nenangin diri. Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh waktu untuk mikirin semuanya. Iya, nah ibu ngerti, ibu tahu. Ya udah, ibu izinkan kamu ke Bandung, tapi ada satu syarat. Aku udah tahu, Bu. Aku tahu kok aku nggak bakal berhubungan lagi sama Adit. Makanya aku butuh waktu sendiri. Bukan. Ada lagi nih syaratnya. Pokoknya, setiap ibu telepon kamu, kamu harus jawab. Ngerti? Iya, Ibu tenang aja ya. Aku janji aku nggak bakal berhubungan sama Adit lagi pokoknya ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kabari ibu. Iya, ya udah ya, Bu. Aku nyetir dulu ya. Ya Allah. Gimana? Kamu sama tim yang lain sudah berhasil mendapatkan investor pengganti? Maaf Pak, saya dan tim lainnya belum mendapatkan investor pengganti. Kemarin sudah ada yang tertarik dengan presentasi kami dan ingin menjadi investor. Namun, mereka mendadak membatalkannya juga. Nggak ada masalah. Yang penting kamu
dan rekan-rekan yang lain tetap semangat ya untuk cari investor yang bisa bekerja sama perusahaan kita. Baik Pak, permisi. Ya. Kenapa sekarang sulit sekali dapat investor? Sejak mulai hari ini, kamu tidak lagi kerja di perusahaan ini. Papa udah gak mau lihat kamu. Ya? Kejora. Keluar. Keluar pergi dari kehidupan Papa. Keluar! Jangan sampai. Keluar! Apa ini? Karena aku sudah mengusir Kejora. Kejora, kamu bintang keberuntungan Papa selama ini. Dan Papa malah tega mengusir kamu tanpa mau dengar penjelasan kamu. Mudah-mudahan dengan aku menenangkan diri di sini, aku bisa cepat lupain Adit. Bunten Pak Bos, ada apa ya? Kok panggil saya? Yang, saya mau tanya, kamu tahu Kejora kemana? Coba ceritakan ke saya. Apa dia jadi pindah bersama ibunya? Neng Kejora teh sudah kabur tadi pagi. Apa Kejora bilang dia mau pergi kemana? Maksud saya, Ibu Wila mungkin cerita ke kamu, Kejora itu akan tinggal di mana? Katanya sih mau ke Bandung, tapi Bandung persisnya di mana saya nggak tahu. Ujang, saya mau minta tolong sama kamu. Kalau ada berita atau informasi sekecil apapun, kamu kasih tahu ke saya, ya, langsung. Pak Bos gimana sih? Kenapa nggak hubungin Bu Bos aja? Kan si Neng Kejora hubunginnya sama si Bu Bos, bukan sama si Ujang. Masalahnya, Ibu Wila lagi marah sama saya. Begini aja, Jang. Kalau kamu ketemu sama Kejora, bilang saya mau ketemu. Atau Kejora nanti telepon kamu, bilang suruh Kejora telepon saya, ya? Siap Pak Bos. Ujang pergi dulu ya. Makasih ya, Jang. Kejora, tolong angkat. Ayo angkat dong. Ngapain sih Adit? Masih aja gangguin aku. Ngapain lagi sih, Dit? Jora, tolong kamu jangan tutup teleponnya. Ngapain kamu masih nelfon aku? Ngapain kamu masih gangguin aku? Jora, aku nggak bisa. Aku minta tolong sama kamu, Dit. Udah cukup. Jangan ganggu aku lagi. Kasian sama Kak Alina dong, Dit. Aku minta sama kamu. Lupain aku. Kamu fokus sama Kak Alina. Nggak semudah itu.
Aku cinta sama kamu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu lupain perasaan kamu ke aku. Aku mohon demi Kak Alina. Aku juga lagi berusaha ngelupain kamu. Enggak, Kejora. Tolong, aku mohon. Kamu juga jangan pernah berhenti untuk ngambil hatinya Papa sama Tante Tias ya demi Kak Alina. Kejora, aku nggak mungkin kembali kepada Alina. Dit, ucapan tuh doa. Kamu harusnya doain Kak Alina supaya cepat sembuh. Tapi itu kenyataan kan? Kamu tahu sendiri kan Kejora? Aku nggak mau punya harapan kosong. Enggak, Dit. Kak Alina sekarang masih bernafas walaupun pakai alat bantu. Tapi seenggaknya kita masih ada harapan. Kak Alina masih bisa sembuh. Dan kamu harus percaya itu. Cukup, Kejora! Aku mohon ditolong lupain aku. Aku tahu kok perasaan kamu ini bukan perasaan sebenarnya kan. Perasaanku, rasa sayang, dan cinta. Itu kepada kamu. Aku cinta sama kamu, Kejora. Dit, cukup. Tolong fokus sama Kak Alina. Tolong lupain aku. Aku nggak bisa lupain kamu, Kejora. Tolong kamu jangan ganggu aku lagi ya, Dit. Aku mohon, tolong. Halo, Kejora. Kamu nggak boleh hubungin aku lagi, Dit. Aku harus blok nomor kamu. Aku udah bikin hubungan keluarga Kejora rusak. Oke. Aku akan turuti kata-kata Kejora untuk tebus kesalahan aku ke dia. Aku akan menjaga Alina. Ini semua aku lakukan demi Kejora. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa menemukan Kejora di Bandung? Maaf Tuan, kami sudah berpencar cari-cari. Tapi karena Bandung luas, sampai saat ini Kejora belum kami temukan. Kalian berdua, seluas apa sih Bandung itu? Kenapa kalian berani kembali ke sini? Kalau Kejora belum kalian temukan, jangan pernah kalian injakkan kaki kalian di rumah saya. Paham? Paham Tuan. Sekarang juga kalian kembali ke Bandung cari Kejora. Baik Tuan. Kejora, di mana kamu nak? Siapa ya? Kamu? Tante, aku mau. Tante, Kamu udah gak diterima lagi di sini. Tante. Pergi kamu. Tante. Kamu udah gak diterima lagi di sini. Tante, aku mohon, Tante. Aku ingin menjaga Alina sampai dia sembuh. Kamu pergi sekarang atau saya suruh orang seret kamu usir keluar. Tante. Hah? Tante, kalau memang aku ada salah, tolong maafkan aku. Tapi aku mohon, izinkan aku untuk menemani Alina sampai sembuh. Sesuai omongannya Himlati, Adit harus jauh dulu dari sini. Aku harus menjauhkan Adit dari Alina. Tante, Kamu aku mohon, Tante. Aku mohon. selesaikan dulu urusan kamu sama Kejora. Sekarang dia ada di Bandung. Kamu susul dia, selesaikan urusan kamu sama dia. Abis itu nanti saya pikirin lagi apakah kamu masih pantas buat Alina apa enggak. Tante, apa enggak sebaiknya aku fokus sama Alina? Tolong jangan bawa-bawa Kejora. Dia nggak salah apa-apa, Tante. Kalau aku terus dekat sama Kejora, aku nggak yakin apa aku bisa menahan perasaan aku sama dia. Enggak, pergi juga sekarang. Pergi nggak sekarang? Pergi kamu, selesaikan urusan kamu sama Kejora sana. Pergi! Tante.
Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Mohon petunjukmu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu adik Tia? Pak Anwar? Pak, Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah, saya baik. Kamu sendiri? Kenapa wajah kamu muram begitu? Saya dengan Alina. Alina itu calon istri saya, Pak. Kami sudah hampir menikah. Tapi pada saat di perjalanan menuju tempat akad, kami mengalami kecelakaan. Sehingga pernikahan kami ditunda. Dan saat ini Alina masih dalam keadaan koma. Antara hidup dan mati, Pak. Alina punya seorang adik. Namanya Kejora. Disinilah masalahnya mulai bermunculan, Pak. Keadaannya semakin rumit ketika kami dia anggap seolah-olah menjalin suatu hubungan. Tapi semuanya kesalahpahaman, Pak. Semuanya salah paham. Hingga pada akhirnya aku dan ibuku diusir dari rumah calon mertua aku. Dan hubunganku dengan Alina menjadi tidak jelas, Pak. Kejora sempat bilang sama aku, Pak, kalau aku harus tetap memperjuangkan cinta aku untuk kakaknya sampai dia sembuh. Dan Alina belum meninggal. Dia masih hidup. Aku jadi bingung, Pak. Aku nggak tahu, Pak. Aku harus bagaimana? Kamu selesaikan masalah kamu satu persatu. Kalau memang mau ketemu dengan Kejora, datanglah untuk minta maaf agar kamu bisa tenang saat kamu sudah bersama Alina lagi. Agar kamu bisa melepaskan perasaan kamu ke Alina. Dan selama Alina memang masih belum dinyatakan meninggal dan dimakamkan, memang sebaiknya kamu bersama Alina. Setelah kamu berhasil melepaskan perasaan kamu ke Kejora, baiklah, aku harus cari Kejora ke Bandung. Aku harus minta maaf langsung sama dia.
Dan sekaligus untuk melepaskan Kejora dari hati aku harus ketemu Kejora. Untuk meminta maaf agar aku bisa betul-betul melepaskan perasaan aku ke dia. Kamu udah selamat. Nyai, sesuai saran Nyai, saya udah jauhkan Alina sama Aditya, Nyai. Lalu arahkan dengan Kejora. Tapi Alina masih bisa selamat kan, Nyai? Bisa kan, Nyai? Takdir tidak bisa dilawan, Tias. Takdir benar-benar tak bisa dilawan. Maaf,
Ini benar dekat daerah Cafe Bintang sama Villa Bulan? Iya benar di sini bang. Oke, makasih ya. Iya sama-sama. Ada beberapa kafe dan penginapan lain. Aku bisa mulai cari Kejora ke tempat-tempat ini. Mbak, Iya mas. Kejora? Mbak, gak jadi. Makasih ya. Benar itu Kejora. Kejora. Ngapain kamu di sini? Aku kesini karena cari kamu. Dit, mendingan kamu pergi deh sekarang. Aku nggak mau ketemu sama kamu. Aku sengaja cari kamu. Karena ada sesuatu hal yang ingin aku katakan sama kamu. Apa lagi sih, Dit? Tolong beri aku waktu, Kejora. Kasih aku waktu. Dit, udah cukup ya. Enggak. Kejora. Aku minta maaf sama kamu. Tolong kamu maafin aku. Ini semua aku lakukan. Agar aku bisa melepaskan semua perasaan aku ke kamu. Aku tahu aku salah. Jadi aku mohon kamu maafin aku. Dan habis ini, aku akan fokus sama Alina. Aku akan menjaga dia. Kamu tahu, aku sudah ketemu sama Tante Tias. Dan katanya, aku harus menyelesaikan masalah aku sama kamu dulu. Menyelesaikan apa, Dit? Gak ada yang perlu diselesaikan. Sekarang kamu lebih baik balik ke Jakarta. Kamu ketemu sama Kak Alina. Jora. Apa lagi? Tolong maafin aku. Kita nggak bisa seperti ini. Apa lagi sih, Dit? Kenapa kamu terus-terusan ngatur aku? Itu karena aku Usah lupain Adit. Kenapa sih harus Adit? Kenapa harus calon suami kakakku? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Seharusnya aku nggak membiarkan cinta ini terus tumbuh. Wah, bagus, Bagus. Bagus, Mas. Makasih. Kejora suka nggak? Suka. Kita lihat kamar Kejora ya? Mau nggak? Ayo. Kejora, ibu juga manusia biasa. Ibu nggak tahu terus-terusan dihina sama dia. Dibilang takut, dibilang apa segala macam. Dan dia juga bawa kamu. Kamu dihina-hina ibu yang nggak terima, nak. Bu, di sini aku juga punya salah. Jadi ibu nggak perlu belain aku seperti itu, Bu. Oh, jadi selama
selama ini ibu bela kamu tuh ibu salah? Hah? Ibu. Jora, jangan! Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu. Kamu kenapa, Nak? Ada masalah? Sampai bawa mobil yang ngebut kayak tadi. Enggak, Bu. Saya kepikiran ibu saya. Kalau kamu ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Tenangkan dulu pikiran kamu. Hidup ini cuma sekali, Nak. Jangan sia-siakan hidup ini dengan sembarang. Ya, maaf ya, Bu. Ya. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin? Aku hampir kehilangan semuanya. Maafin aku, Bu. Jora! 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 Maaf bang, nggak sengaja, ya. Mau kemana lo, Aku mau cari temen aku bang. Gak bisa seenaknya itu lo mau pergi. Gini, kasih kita 1 juta, baru lo boleh pergi. Bang, duit 1 juta, itu banyak banget bang. Kalau lu gak punya uang cash, serahin handphone lu. Nah, dah, cepet, sini HP lu. Serahin. Apa nih? Kasian banget itu orang. Sampai dipukulin kayak gitu. Aduh. Aku bantuin gak ya? Tapi nanti kalau aku bantuin, aku dipukulin juga lagi sama preman-preman itu. Aduh, gimana nih? Lebih baik aku cari bantuan. Jora! Adit? Jora, selama aku ada di sini, aku akan lindungi kamu. Aku harus bantu Adit. Gimana pun juga aku harus bantu Adit. Dia udah banyak bantu aku. Pas, weh. Lepasin! Lepasin! Adit! 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 Jangan ikut campur lo kalau masih mau hidup. Pergi dari sini. Jora. Kamu pergi cepat dari sini. Kamu pergi dari sini. Kamu akan ninggalin kamu. Ayo! Ayo! Jora! Ayo kita pergi dari sini. Woi, mau kemana lo? Kabur lo. Hei, bangun. Kejar. Gimana nih, Dit? Jora, kamu tenang dulu. Jora, kamu jangan banyak bergerak ya.
Itu kita harus kemana lagi? Jora! Ah! Cari! Cari! Putar! Kemana mereka? Cari! Woi! Itu dia! Itu dia toh! Aduh, acara tenggelam lagi! Bahaya kalau gitu. Ayo kita pergi! Ya, daripada kita kena masalah. Cabut! Jora, pelan-pelan. Ayo, kamu pegangan sama aku. Ya, oke. Kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Aku ingin mati. Ya. Ayo, kamu harus bertahan, Jora. Ya. Pelan-pelan. Jora, kamu harus bertahan, Jora. Aku lemas banget ya. Kamu kuat. Kita pernah mengalami hal yang lebih buruk dari ini, Jora. Kamu kuat, Jora. Jora. Sedikit lagi, Jora. Jora. Kamu harus bertahan, Jora. Jora. Kamu harus bertahan, Jora. Kamu harus bertahan. Iya, aku tahu. Kau pasti kedinginan, kan? Ini bisa bahaya buatku, Jora. Dia nggak boleh kehilangan kesadaran. Aku takutnya dia nggak akan bisa kembali lagi dalam kondisi hipotermia seperti ini. Adit, semakin kamu nolong aku semakin cinta. Tak bisa dilawan. Takdir tak bisa dilawan. Purnama akan mempersatukan mereka. Ini di mana? Kenapa gelap banget di sini? Adit, kamu di mana, Adit? Aku di mana, Adit? Tolong aku, Adit. Tolong, aku takut. Siapa di situ? Adit? Adit, kamu kenapa? Aku nggak bisa sama kamu, Alina. Maafkan aku.
Enggak. Dit, kamu tuh milik aku. Kamu milik aku selamanya. Kamu gak bisa pergi. Enggak. Enggak, Dit. Kamu harus bahagia ya. Enggak. Adit. Adit. Subhanallah, Nona Alina sudah sadar. Petirnya nyeremin banget deh. Aku jadi khawatir sama Alina. Apalagi aku inget kalau kata Nyai Melati kita harus nikahin Kejora sama Aditya. Kalau enggak... Apa sih? Omongan dukun itu aja yang kamu percaya. Aku tuh masih pusing tau nggak? Ngurusin perusahaan kita. Belum ada investor. Gara-gara kalian ribut sih di kantor. Mulut paranormal aja yang kamu percaya. Adit, Kejora, akan begini, akan begitu. Hei, kamu tahu nggak? Sekarang kedua putriku yang jadi korbannya. Malah ngurusin paranormal. Nggak usah ngurusin dukun lagi, udah. Kamu kok malah nyalain aku sih? Kamu salahin dong istri kedua kamu tuh si Wila sama anaknya. Sama-sama pelakor. Kalian berdua salah ya? Nggak ada yang aku bela. Kalian berdua salah. Apa sih? Seharusnya kalian bisa tahan diri dong. Itu kan di kantor. Asal kamu tahu ya, Tias. Semenjak kalian ribut di kantor, investor itu ngundurin diri. Dan sampai detik ini aku belum bisa dapetin investor untuk perusahaan kita. Asal tahu aja, buang waktu, buang uang, buang tenaga semuanya. Ya udah. Ya udah nggak usah ngomongin itu lagi deh. Aku sekarang mau konsen sama Alina aja sama kesembuhannya. Alina akan baik-baik aja. Nggak akan terjadi apa-apa sama dia. Ya? Pak! Bu! Pak! Ada apa, suster? Nona Alina sudah sadar, Bu. Alina sadar? Alina! 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 Sayang! Alina, kamu udah sadar, sayang. Ya ampun. Oh, sayang. Alina udah sadar, Pak. Alina sayang. Ini papa sayang. Alina? Kamu kok... Pak? Alina kenapa begini, Pak? Kok kayak dia nggak kenalin kita sih? Kenapa dia diam aja? Kok dia nggak bisa bicara? Suster! Kenapa anak saya seperti ini, suster? Kenapa dia diam aja? Kok kayak nggak kenalin kita gini, suster? Itu sudah biasa terjadi, Bu. Pada pasien yang koma, kita harus cepat-cepat periksa, Bu. Coba kamu panggil dokter yang biasa meriksa Alina. Baik, Pak, Bu. Sayang, Mama seneng banget kamu banget, sayang. Tapi kamu kok kayak nggak kenal sama Mama sih? Ular bernama akan mempersatukan takdir hanya dengan cara itu agar putri kamu bisa kembali. Purnama, Alina sadar. Purnama akan mempersatukan takdir. Apa saat ini Adit sedang bersama Kejora? Aku gak peduli apa Adit memang sudah bersama Kejora atau belum. Yang penting Alina sekarang sudah kembali.
Alina. Alina, kamu kenapa sayang? Dokter, anak saya kenapa? Iya Bu, kami perlu waktu untuk menangani Alina. Tolong diselamatkan Alinanya. Iya Pak. Maaf Pak, silakan Bapak sama Ibu tunggu di luar. Biar kami menangani Alina dulu. Alina. Alina yang kuat sayang. Dokter, tolong anak saya, dokter. Iya Bu. Tapi gimana kalau Alina sadar bukan karena Adit dan Kejora? Gimana kalau Alina sadar karena ingin berpamitan? Nyai Melati bilang petaka-petaka masih akan terjadi kan? Pak, gimana kalau Alina sadar cuma mau pamitan doang? Kamu tahu kan, kalau orang lagi sakit keras, nggak bangun-bangun, terus tiba-tiba dia bangun sehat sebentar, hanya buat pamitan aja, abis itu dia pergi lagi. Aku harus tanya sama Nyai Melati nih. Kamu tuh apa-apaan sih? Bukannya bersyukur anak itu bangkit dari komanya. Malah kamu berpikir yang enggak lagi. Ngapain sih kamu harus dengerin omongannya paranormal itu? Kamu mau kita ribut lagi? Enggak, aku nggak mau cari ribut. Cuman aku nggak tenang aja kalau Alina belum benar-benar sembuh, Pak. Semua juga ada prosesnya, ya. Kamu kira penyakit itu seperti sulap, hilang dalam sekejap? Sabar, biarkan dokter melakukan tugasnya secara maksimal. Kita berdoa, jangan berhenti berharap. Dok. Gimana dokter? Gimana? Jadi, apakah kondisinya Alina sudah lebih baik dan apa Alina bisa kembali normal? Kondisi Alina sudah stabil Pak. Tapi nanti kita lihat perkembangannya lagi ya Pak. Dokter, emang gak ada harapan apa anak saya sembuh seperti semula? Harapan selalu ada Bu. Tapi kita tidak bisa memastikannya sekarang. Karena kondisi Alina baru sadar dari koma. Yang setelah berbulan-bulan. Ini seperti mujizat Bu. Jadi kita jangan pernah berhenti berharap. Karena kita bisa melakukan pengobatan secara terapi ataupun pengobatan lainnya. Tapi untuk kondisi Alina seperti semula, saya belum bisa pastikan Pak. Nggak apa-apa, Ma. Ya. Ingat pesan dokter. Jangan berhenti berharap. Kita selalu berdoa untuk Alina. Dokter, terima kasih atas waktunya. Dan semoga juga dokter tetap semangat ya mengobati Alina. Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu, Ibu, Bapak. Ya, silakan. Ayo, Suster. Iya Alina, kamu mau ngomong apa sayang? Kamu tuh mau sampein sesuatu sama mama ya? Apa sayang? Ngomongnya pelan-pelan aja. Mama yakin Alina, kamu bisa sembuh. Buktinya kamu bisa bangun lagi dari koma kamu. Padahal dokter aja udah nyerah sayang. Mama yakin kamu bangun dari koma ini karena kamu ingin merebut perhatian Adit lagi kan? Supaya dia nggak diambil sama si Kejora, anak si pelakor itu. Alina, sebelum semuanya terlambat, ayo kamu harus kuat ya sayang. Kamu berhak bahagia sayang. Bukan anak si pelakor itu. Kamu berhak bersatu kembali dengan Aditya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Engkau masih memberikan kebahagiaan dan segala kebaikan untuk keluargaku.
Papa janji sama kamu, Alina. Nanti ketika kamu sembuh kembali normal, Papa akan tebus seluruh kesalahan Papa sama kamu ya. Papa akan lebih jauh memperhatikan kamu. Papa juga yakin kalau kamu bisa menjadi anak Papa yang akan membawa keberuntungan untuk perusahaan dan keluarga. Willa harus tahu masalah ini. Kalau Willa tahu, dia pasti ngomongin Kejora dan Kejora pasti akan kembali. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Waalaikumsalam, Willa. Aku cuma mau ngabarin, alhamdulillah malam ini Alina sudah sadar dari komanya. Alhamdulillah. Aku seneng banget, Mas, dengernya. Terus sekarang gimana, Mas, keadaannya Alina? Ya, matanya sih sudah mulai terbuka. Tapi ya organ tubuh lainnya masih belum kembali normal. Tapi ya alhamdulillah bagus. Nggak apa-apa, Mas. Namanya juga kan Alina baru sadar dari koma. Tapi aku yakin kok, sebentar lagi Alina pasti akan normal seperti dulu. Ya, amin. Kejora di mana? Dia masih di Bandung. Ya, mungkin dia masih butuh waktu buat sendiri. Kalau Kejora ngabarin kamu, bilang Kejora untuk kabarin aku ya. Iya, Mas. Aduh, udah malam begini. Aditku masih belum pulang sih. Kamu tahu gak sih, Adit? Kalau ibu tuh khawatir. Mudah-mudahan dia pergi gak menyusur mencari Kejora. Ibu tuh gak mau kamu punya masalah lagi sama Om Agung dan Tante Tias. Kamu harus ingat di pengorbanannya Alina. Dia udah banyak sekali berkorban. Kasihan dia. Ya Allah. Mana dia? Ibu gak mau kamu jadi anak yang gak tahu berterima kasih. Kamu harus ingat kebaikan mereka. Ya Allah, bantu hamba untuk tidak merasa bersedih kembali. Tolong besarkan hati hamba, ya Allah. Jika anak hamba merasa tidak tenang di sana, beri hamba keyakinan bahwa anak hamba akan baik-baik saja. Anak hamba sudah menjadi gadis yang dewasa. Seorang gadis, seorang anak yang tahu mana yang terbaik untuknya. Ya Allah, lindungilah dia dimanapun dia berada. Aku mesti cari kemana ya Allah? Apa aku telepon Bu Willa aja ya? Barangkali Bu Willa tahu keberadaannya Adit. Assalamualaikum Bu Yani, ada apa? Waalaikumsalam Bu Willa. Bu Willa, maaf ya saya mengganggu. Karena saya lagi benar-benar bingung dan saya nggak tahu harus nanya sama siapa. Ini soal Adit, Bu Willa. Adit? Ada apa ya, Bu? Adit sampai malam begini dia masih belum pulang. Dan saya khawatir sekali kalau dia tuh pergi menyusul mencari Kejora. Gak mungkin deh, Bu. Adit kan nggak tahu sekarang Kejora di mana. Lagi pula Kejora nggak bilang ke siapapun kok dia ada di mana. Tapi maaf ya Bu Willa, perasaan saya nggak enak. Ibu bisa saya minta tolong nggak Bu? Tolong teleponin Kejora, tolong tanyain apa dia lagi bersama dengan Adit. Iya Bu, nanti saya telepon Kejora ya, tanyain soal Adit. Oh iya Bu, saya mau kasih kabar. Alina sudah sadar. Alina udah sadar.
Alhamdulillah, Bu Ila. Saya ikutan senang mendengarnya. Saya akan coba hubungin Adit lagi, Bu Ila. Saya akan kasih tahu dia kalau Alina udah sadar. Bu Ila, udah dulu ya, Bu Ila. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Adit. Maafkan aku, Kejora. Kita nggak bisa sama-sama, Dit. Kita pasti bisa bersama-sama. Kamu harus kembali sama Kak Alina. Aku tidak akan kembali kepada Alina. Kak Alina itu takdir kamu, Dit. Bagaimana kalau Alina itu bukan takdir aku, tapi kamu, Kejora? Kak Alina tuh sayang sama kamu, Dit. Kamu harus kembali sama Kak Alina. Aku juga tahu kamu cinta sama aku, kan? Iya kan? Jawab, Kejora. Kamu juga mencintai aku, kan? Jora. 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 Jora, Jora. 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 Kita harus bicarakan ini semua. Ibu nggak tahu aku sama kamu. Kamu jangan berisik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kejora? Kok kamu suaranya sedih begini? Kenapa? Ada masalah apa lagi? Enggak, Bu. Enggak kenapa-napa. Ada apa, Bu? Terus kenapa kok kamu susah banget sih Ibu hubungin dari semalam? Iya, HP aku mati, Bu. Lobet. Kamu sekarang di mana? Apa kamu lagi sama Adit? Enggak, aku nggak lagi sama Adit, Bu. Ada apa? Oh, enggak. Soalnya semalam ibu ini telepon ibu. Dia khawatir soalnya Adit tuh belum pulang. Ya, dia tanya takutnya Adit lagi sama kamu. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak lagi sama kamu sih ya bagus lah. Iya, aku nggak sama Adit kok, Bu. Ya udah, Bu, aku mau istirahat dulu ya, Bu. Kejora, sebentar. Ibu mau kasih kabar. Soal apa, Bu? Alina sudah sadar. Kak Alina udah sadar? Iya, dan Papa suruh kamu balik. Katanya dia pengen ngomong sama kamu, penting. Iya, Bu. Nanti aku cari waktu untuk ngomong sama Papa ya. Aku istirahat dulu ya sekarang, Bu. Iya. Kak Alina sudah sadar. Aku bingung harus senang atau sedih. Apalagi kalau semuanya tahu. Aku dan Adit sudah melakukan dosa. Aku harus gimana? Duh, gak nyambung. Susah banget sih hubungin Adit nih dari kemarin. Ya Allah. Jora. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Adit, kamu tuh kemana aja sih? Ibu nyariin kamu dari semalam susah banget. Diteleponin, handphone mati. Mana sih kamu tuh? Handphone aku matiin, Bu.
Soalnya aku butuh waktu untuk sendiri. Ada apa, Bu? Dit, Alina udah sadar. Cepetan kamu pulang. Cepet kamu temuin dia ya. Iya, Bu. Loh, Adit? Adit? Dit? Astagfirullah nih anak. Jora. Kamu sekarang balik sama Kalina. Kamu lupain aku. Enggak. Kita nggak bisa seperti ini. Aku akan bertanggung jawab. Dit, Kalina udah sadar. Jora, aku cinta sama kamu. Aku nggak mau sama Alina. Jadi tolong, kamu jangan paksa aku untuk kembali kepada Alina. Dit, dengerin aku. Kalina... Enggak, kamu yang harus dengerin aku. Jora, aku tahu tidak ada satu orang pun yang mendukung perasaan kita. Tapi kita harus yakin, jika kita bersama-sama, kita bisa memperjuangkan cinta kita. Kita bisa bersama, Jora. Enggak, Dit. Aku nggak mau. Kamu lupain aku. Kamu balik sama Kalina. Enggak, Jora. Enggak mau. Jora. Jora. Kamu harus kembali sama Kak Alina. Aku tidak akan kembali kepada Alina. Kak Alina itu takdir kamu, Dit. Bagaimana kalau Alina itu bukan takdir aku? Jawab ke Jora. Kamu juga mencintai aku kan? Jora, dengarkan aku, Jora. Kamu jangan kayak gini. Minggir, Adit. Aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Kita bisa berjuang bersama, Jora. Jora. Kamu jangan begini, Jora. Jora, kamu cinta sama aku kan, Jora? Jora, aku mohon sama kamu, Jora. Tega banget kamu, Dit. Ya Allah, kenapa aku harus mencintai dua orang wanita sekaligus? Maafkan aku, Alina, karena sudah mengkhianati cinta kamu dan membagi cintaku ke Kejora. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuma kaget. Pak, aku bisa jelasin, Pak. Jelasin apa? Om, biar aku jelasin. Jelasin apa? Kamu tahu kan, Alina sedang terbaring sekarat seperti itu dan kamu sama Kejora. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar gak punya hati, gak punya perasaan kalian. Ketika kamu tahu Alina itu sedang terbaring sekarat, kamu dekati Kejora supaya kamu bisa memiliki harta saya kan? Pak, ini aku bisa jelasin, Pak. Tadi dulu, Pak. Pak, tolong. Gak perlu jelasin. Pak, Jangan marah kepala papa sendiri. Papa udah ngeliat apa yang sudah kamu lakukan. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Yang aku tahu, aku selalu merasa bahagia bila dekat dengan dia. Kejora, maafin aku. Aku juga sangat mencintai kamu. Maafkan kalau cinta kita ini justru membuat kamu terluka. Tapi, sampai kapanpun, aku akan selalu mencintai kamu.
Alhamdulillah, Neng Kejora sudah pulang. Aduh, kasihan banget Bu Bos mikirin Neng Kejora terus. Bukan cuman ibu yang mikirin sama Neng Kejora. Pak Bos juga mikirin terus. Menurut Ujang ya, Pak Bos itu sudah nyesel, sudah marahin Neng Kejora. Makanya jadi kepikiran terus. Maafin aku, Pak. Papa udah percaya lagi sama aku. Tapi sekarang kenyataannya, aku ngecewain Papa lagi. Bahkan sangat-sangat mengecewakan. Aku gak bisa menjaga kepercayaan untuk tidak dekat lagi sama Adit. Aku gak tahu gimana. Kalau kalian semua tahu, aku sudah melakukan hal itu sama Adit. Masya Allah, Nak. Sayang, kamu kenapa nangis? Ini baju kamu juga kotor-kotor kayak gini, kenapa sih? Gak apa-apa, Bu. Jora, Ibu yakin kamu pasti bohong kan? Kamu masih berhubungan sama Adit? Jora, kamu di Bandung gak sama Adit kan? Maaf, Bu. Untuk kali ini aku gak bisa jujur sama Ibu. Aku gak sanggup mengatakan semuanya, Bu. Jora, jawab Ibu dong. Hubungan aku sama Adit udah berakhir, Bu. Dan aku kesini untuk ketemu sama Papa. Setelah itu, aku akan meninggalkan Jakarta. Dan kalau perlu sejauh-jauhnya mungkin, Bu. Dan gak akan pernah kembali lagi ke sini. Mungkin itu yang terbaik untuk semuanya, sayang. Kamu gak usah khawatir ya. Ibu janji Ibu akan menemani kamu kemanapun kamu pergi. Gak usah pikirin soal restoran. Kita bisa buka restoran di tempat baru kan? Ibu gak mungkin membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian, sayang. Karena Ibu tahu gimana rasanya mencintai orang yang salah. Mulutnya ikutin Mama, sayang. Pelan-pelan aja. Ayo dong, sayang. Jangan nyerah. Pelan-pelan, sayang. Alina. Ngapain kamu ada di sini? Siapa yang izinin kamu masuk? Keluar kamu. Pergi.
Tante, aku mau melihat Alina. Gak bisa, gak boleh. Tante, aku sudah melakukan apa yang Tante suruh. Jadi laki-laki depan saya kamu. Tunjukkan sama saya. Siapa yang mau kamu pilih? Alina atau Kejora? Nah, aku udah bilang kan, aku nggak suka laki-laki itu dekat lagi sama Alina. Pokoknya kamu harus setuju, aku mau mempersatukan lagi Adit sama Alina. Itu haknya Kejora. Sampai kapanpun ini menjadi haknya Kejora. Ngapain kamu ngemis sama laki-laki seperti dia? Aku mementingkan nyawa dan kebahagiaannya Alina. Kalau kamu nggak suka sama Adit, berarti kamu pengen Alina pergi dari dunia ini. Saya mau jimat yang waktu itu, Nyai. Jimat yang bisa mempersatukan anak saya dengan pria yang dicintainya, Nyai. Saya mencintai keduanya. Apa kamu bilang? Saya... Alina tidak akan memiliki anak selamanya.